Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Fahri Janatan dari kelompok Ikhwan 3, murid asramanya Karidwan dan murid tufelnya Kazain. Di sini saya akan menceritakan perjuangan hidup saya sampai saya berada di titik di mana saya berdiri sekarang ini. Perjuangan saya dalam menembus batas meraih mimpi. Saya niatkan cerita ini untuk memotivasi teman-teman, untuk membakar semangat teman-teman, khususnya teruntuk teman-teman yang besok akan melaksanakan UTBK. Semangat buat teman-teman, semoga kalian lolos, semoga kalian keterima SBMPTN di kampus impian teman-teman semua. Kisahku yang paling berkesan. Jadi ketika sekarang aku sekolah di Madrasah Aliyah Negeri, sebuah SLTA favorit di daerahku. Jadi di sekolahku ini, lomba yang paling berkesan, lomba yang paling wah gitu ya, itu ada OSN dan KSM, Olimpiade Sains Nasional dan Kompetisi Sains Madrasah. Singkat cerita, ketika kelas 11, aku ikut tuh Olimpiade Sains Nasional. Waktu itu dirubah namanya menjadi Kompetisi Sains Nasional. Aku ikut lomba bidang biologi. Aku begitu berjuang karena aku punya prinsip. Dari aku waktu MI, dari kecil sampai sekarang itu aku punya prinsip bahwa setiap aku tes, setiap aku lomba, setiap aku ulangan, aku itu harus berusaha, aku itu harus berdoa, aku itu harus mendapat ridho orang tua, mendapat ridho guru. Jadi ketika ikut lomba KSN waktu itu, aku itu mewanti-wanti 4 hal itu. Aku begitu giatnya berdoa, berusaha belajar biologi, patuh pada guru, apalagi orang tua, sangat mewanti-wanti. Suatu ketika pengumuman tuh, alhamdulillah aku juara 2 waktu itu tingkat kabupaten dan dinyatakan lolos ke tingkat provinsi. Langsung aku belajar lebih giat lagi untuk menghadapi lomba di tingkat provinsi nanti. Waktu itu udah mulai pandemi, jadi waktu itu aku berasa digantungkan oleh KSN. Mengapa? Karena terjadi perubahan pengumuman. Pada pengumuman kedua, juara satunya ada 2, padahal di pengumuman ke-1 juara satunya cuma 1, yaitu dari sekolahku sama. Di pengumuman ketiga berubah lagi. Waktu itu diterapkan sistem passing grade. Jadi hanya peserta yang memiliki 3 nilai tertinggi setiap wilayah yang berhak lolos ke provinsi dan peserta yang juara 1 setiap kabupatennya. Aku juara 2, jadi kemungkinanku lolos itu masuk passing grade. Waktu itu aku nggak masuk passing grade, jadi aku dinyatakan tidak lolos. Wah, begitu begitu frustasinya aku waktu itu, begitu sedihnya aku waktu itu, karena dari pengumuman ke-1 sampai pengumuman ketiga itu waktunya lumayan lama, jadi aku lumayan berjuang keras untuk belajar biologi waktu itu. Aku cerita ke mamaku, "Mah, nggak jadi lolos ke provinsi." Mamaku tercengang juga. Aku cerita ke ayahku, "Ya, nggak jadi lolos ke provinsi." Tapi ayahku berbeda. Ayahku diam dan biasa saja. Suatu ketika, aku hanya berdua waktu itu di ruangan keluarga sama ayahku. Ayahku itu kalau nasihatin nggak di tempat umum, dia suka pribadi gitu. Ayahku bertanya, "A tahu nggak kenapa nggak jadi lolos ke provinsi?" Dan ayah itu bersikap biasa aja waktu itu. Aku menjawab, "Kenapa ya?" Ayahku cerita, "Ingat nggak? Pernah waktu itu pas dinyatakan lolos gitu kan. Itu mau izin belajar ke sekolah. Tetapi udah tahu kan waktu itu posisi ayah itu di ruang tamu.
mama di dapur. AA rela ke dapur buat salim ke mama untuk minta izin belajar, tetapi AA lupa salim ke ayah yang ada di ruang tamu pada waktu itu. Wah, waktu itu aku begitu astagfirullah. Padahal udah ngewanti-wanti gitu kan untuk mendapatkan ridho dua orang tua, tapi ternyata masih lengah aku. Masya Allah, mas, aku sampai melewatkan hal-hal seperti itu gitu. Ayahku begitu perasaannya, begitu detailnya dia. Jadi orang tua itu begitu detailnya. Waktu itu pelajaran yang aku dapat bahwa orang tua begitu detail dalam memberikan ridhonya kepada kita gitu. Perasaannya sampai hal seperti itu dan mempengaruhi masa depan kita gitu. Karena waktu itu aku lupa salim aja untuk belajar ke sekolah sama ayahku, itu sampai membuatku nggak jadi lolos ke provinsi gitu kan. Insya Allah ya, itu pelajaran. Semoga teman-teman bisa belajar dari situ bahwa ridho orang tua sampai segitunya gitu. Hal-hal kecil seperti itu, walaupun kayak aku tadi lupa salim aja ke ayahku untuk izin ke sekolah, sampai membuat ayahku begitu sedikit tidak ridho gitu ke aku. Padahal ketika mau lomba waktu itu aku sampai tahajud, sampai mengajak orang tua aku tahajud, aku sungkem mereka. Tapi ya begitulah, kita tidak tahu isi hati orang tua kita. Jadi untuk teman-teman, jangan lupakan ridho orang tua. Singkat cerita, beberapa bulan berikutnya ada KSM, kompetisi sains madrasah. Aku percaya bahwa di balik setiap kegagalan yang aku hadapi, di balik setiap kegagalan yang aku temui, pasti aku akan mendapat harta karun yang isinya melebihi target dari kegagalan-kegagalan yang pernah aku hadapi. Benar saja, ketika OSN aku nggak jadi lolos ke provinsi. Tapi ketika KSM, aku ikut KSM nasional waktu itu. Masya Allah. Allah Maha tahu atas segala perjuangan kita. Jadi teruntuk teman-teman, aku yakin teman-teman semua memiliki sebuah trigger untuk melakukan double effort dalam meraih mimpi-mimpi teman-teman. Tetapi ingat, walaupun kita tahu bahwa betapa pentingnya ridho orang tua, tetapi jangan hiraukan hal-hal sekecil itu. Ridallahu fidal walidain, wasuqtullahu fisuqtul walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Kita jaga betul, kita harus jaga betul hati orang tua kita. Kita harus jaga betul hati orang tua kita, karena satu tetes saja air mata orang tua karena sakit hatinya oleh kita, itu akan menjadi batu besar yang akan menghalangi mimpi-mimpi kita, yang akan menghalangi tujuan hidup kita dalam meraih sukses kita di masa depan. Hidup cuma sekali, jangan menua tanpa arti. Satu orang tua bisa membahagiakan 10 orang anak, tetapi 12 orang anak sekalipun atau 100 orang anak sekalipun belum tentu bisa membahagiakan satu orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.